Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, menjadi pengusaha punya banyak sekali kemerdekaan sehingga kita bisa banyak berkarya dan melakukan berbagai hal yang tidak bisa dilakukan jika kita menjadi karyawan. Semua kemerdekaan ini seharusnya bisa mempertinggi mutu hidup kita. Pertama, merdeka pekerjaan. Jika memilih jalan hidup sebagai pengusaha, kita tentu tidak harus bersaing dengan ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu para pencari kerja yang berjuang mencari pekerjaan. Kita tidak harus melewati proses seleksi yang panjang, lama, rumit dan berat untuk memperebutkan pekerjaan yang sangat terbatas. Sebagai pengusaha, kita merdeka memilih bidang usaha yang kita inginkan sesuai minat dan kemampuan kita. Kita tidak punya atasan, kita menjadi orang nomor satu di pekerjaan yang kita kembangkan sendiri. Sebenarnya, inilah mungkin kemerdekaan terbesar dalam hidup kita. Merdeka dalam menentukan pekerjaan yang ingin dan akan kita lakukan. Kedua, merdeka waktu. Sebagai pengusaha, kita merdeka dalam menentukan waktu untuk jam kerja dan jam operasional usaha kita. Bahkan waktu akan semakin leluasa jika kita mampu membangun sistem yang baik, sehingga usaha kita berjalan tanpa terlalu banyak campur tangan kita karena tugas dan operasional harian telah didelegasikan dengan baik. Tugas kita tinggal mengambil kebijakan strategis serta memikirkan bagaimana mengembangkan usaha lebih lanjut. Waktu kita yang sangat berharga dapat dimanfaatkan secara lebih maksimal, tidak terjebak pada rutinitas operasional sehari-hari. Waktu kita bisa digunakan untuk bertemu klien atau mitra bisnis di tempat-tempat yang nyaman seperti kafe atau sambil makan siang. Kita juga memiliki waktu untuk membaca buku bisnis, berselancar di internet mencari ide baru, atau berdiskusi dengan sesama rekan bisnis untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan. Kita juga punya waktu lebih banyak untuk keluarga, mengerjakan hobi, serta beribadah dengan lebih banyak dan lebih khusyuk. Kebebasan waktu dan kegiatan seperti itu tidak dimiliki jika menjadi karyawan yang akan terikat seharian pada rutinitas, tempat, waktu, dan kegiatan yang sama. Ketiga, merdeka penghasilan. Coba perhatikan daftar insan terkaya baik di Indonesia maupun di dunia. Apakah ada yang menjadi karyawan? Mereka adalah para pengusaha dengan penghasilan ratusan miliar dan aset ratusan triliun. Bahkan ada pengusaha yang punya kekayaan lebih besar dari anggaran pendapatan dan belanja negara kita. Ini menunjukkan bahwa menjadi pengusaha adalah satu-satunya jalan untuk mendapat penghasilan yang hampir tak terbatas. Dengan penghasilan tersebut, kita bisa membeli apapun yang kita mau dan melakukan apapun yang kita inginkan. Kita tidak saja bisa terus mengembangkan usaha, tapi juga menyenangkan orang tua dan keluarga dengan berangkat haji dan umroh atau sekedar berekreasi. Memiliki kesempatan membantu banyak insan yang membutuhkan, serta beramal lebih banyak dengan membantu rumah yatim piatu, pesantren, rumah tahfiz, dan masjid. Berbeda dengan karyawan yang mendapat penghasilan relatif tetap setiap bulannya dan mengharap adanya tunjangan, uang lembur, atau bonus sebagai tambahan penghasilan. Keempat, merdeka otoritas. Sebagai pengusaha, kita memiliki otoritas penuh untuk diri sendiri dan karyawan. Kita berpikir dan bertindak secara mandiri, tidak tergantung pada otoritas insan lain. Kita punya wewenang penuh untuk membuat aturan dan membangun sistem sendiri. Namun harus difahami bahwa di saat yang sama kita memikul tanggung jawab dan akibat yang juga relatif besar. Jika menjadi karyawan, kita harus patuh pada aturan yang dibuat insan lain. Kita harus melaksanakan segala perintah atasan, meski mungkin tidak sesuai dengan nurani. Mungkin banyak insan yang merasa terpaksa bekerja sebagai karyawan, meski tidak sesuai keinginan, atau mesti bekerja dengan atas yang tidak disukai. Ini menjadikan bekerja akan semakin sulit dan berat karena beban pikiran dan perasaan. Di pihak lain, meski merasa sangat tidak nyaman, ada insan yang berusaha bertahan, tidak berani keluar dari kondisi tersebut karena lebih mengutamakan rasa aman karena memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap setiap bulannya. Kelima, merdeka jaringan. Sebagai pengusaha, kita memiliki kemerdekaan untuk membangun jaringan yang banyak, luas, dan kuat. Kita harus mampu bergaul dan menjalin silaturahim dengan berbagai insan yang berasal dari berbagai latar belakang berbeda, seperti pekerjaan, pendidikan, komunitas, dan strata sosial. Dengan bertemu banyak insan, kita punya kesempatan bertemu klien, pelanggan, mitra bisnis, investor, dan insan berpengaruh lain yang dapat membantu pengembangan usaha kita. Berbeda dengan karyawan yang mungkin jaringan silaturahimnya hanya terbatas untuk kepentingan perusahaan atau lembaga tempat ia bekerja. Itu pun untuk kepentingan pekerjaan.
Di sisi lain, sebagai pengusaha, jaringan silaturahim akan sangat bermanfaat untuk kelancaran dan pengembangan usaha kita. Keenam, merdeka kreativitas. Sebagai pengusaha, kita merdeka menjalankan berbagai ide hasil kreativitas kita. Kita juga leluasa dalam berinovasi agar usaha kita semakin maju, kuat, dan besar. Kita bisa membangun tim kreatif sendiri untuk menerjemahkan ide-ide kita yang kemudian dianalisis, dikembangkan, dan dilaksanakan untuk memajukan usaha kita. Untuk insan yang kreatif dan inovatif, menjadi pengusaha adalah hal yang sangat sesuai. Sedangkan karyawan, kreativitasnya dibatasi kewenangan dan peraturan, serta belum tentu dapat dilaksanakan. Ketujuh, merdeka tempat kerja. Jika bekerja sebagai karyawan, kita harus bersedia bekerja di tempat yang telah ditentukan dengan situasi dan kondisi sesuai kepentingan perusahaan. Namun jika memilih sebagai pengusaha, kita merdeka untuk memilih dan menentukan tempat kerja sesuai kebutuhan dan keinginan di rumah sekalipun. Dengan kemajuan teknologi, berbagai aplikasi yang tersedia dapat dimanfaatkan jika kita ingin membuat kantor dan mengendalikan bisnis dari rumah. Kita juga bisa mengadakan pertemuan dengan karyawan, klien, rekan bisnis, dan investor dari rumah dengan tidak mengurangi mutu pertemuan. Kita tidak harus menghabiskan banyak waktu, biaya, dan tenaga untuk bergerak ke sana kemari ke berbagai tempat pertemuan. Waktu, biaya, dan tenaga dapat dihemat dan digunakan untuk hal yang lebih produktif. Selain itu, ini adalah hal yang menyenangkan karena kita tetap bisa dekat dengan keluarga dan juga bisa beribadah dengan lebih banyak dan lebih khusyuk. Sahabat, begitu banyak kemerdekaan yang bisa kita peroleh dengan menjadi pengusaha. Namun, semua kemerdekaan akan sia-sia jika kita terus mencari-cari alasan dan pembenaran untuk tidak menjadi pengusaha. Karena sebenarnya kita takut menjadi pengusaha. Marilah mulai melangkah menjadi pengusaha. Jadilah pengusaha unggul. Semoga berhasil. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.